Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Albrianda. Saya dari Prodi D3 Relevasi Audisi Universitas Widya Husada Semarang, nomor NIM 2002013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema analisis kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa SMP. Bahasa baku berpengaruh dalam segi bahasa penuturan. Bahasa baku yang mempunyai pengaruh dalam segi bahasa di Indonesia tidak memandang siapapun yang memakai bahasa Indonesia. Menggunakan dua macam bahasa, yakni bahasa baku dan non-baku. Jadi, bahasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Bahasa dapat juga sebagai alat penghubung dengan masyarakat lain yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam kehidupan. Berkomunikasi diharapkan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Tentu saja penyampaian bahasa harus mudah dimengerti dan efektif, sehingga pendengar mengerti dengan jelas maksud yang berbicara atau yang menulis. Dengan menghindari pemakaian kosakata dan kalimat yang membingungkan, itulah gunanya tertib bahasa yang sehari-hari disebut tata bahasa. Tata bahasa sendiri dalam bidang ilmu yang menggarap masalah-masalah morfem serta penggabungan-penggabungannya yang mencakup morfologi dan sintaksis. Kemudian tata bahasa Indonesia sendiri menurut Suryaman dalam Husain mengemukakan bahwa seperangkat norma yang memeriksa pemakaian bahasa baik keteraturan maupun penyimpangan dari keteraturan itu. Penyimpangan dapat diartikan dari menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Pemakaian bahasa menyimpang karena tidak mau, enggan atau malas mengikuti norma yang ada. Mempelajari yang memahami tata bahasa dianggap rumit dan ketidaksukaan kepada hal yang bersifat formal. Padahal memahami tata bahasa tidaklah sulit. Dan terlebih apabila seseorang tidak memahami tata bahasa Indonesia, tidak mungkin akan mengerti dengan baik. Pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda dapat dipahami apabila ditulis dengan singkat tanpa tata bahasa. Namun dalam kalimat pemberitaannya, aturan atau bahasa tersebut tak sangat mempengaruhi pengertian pembaca. Salah satu media komunikasi yakni melalui sebuah pesawat radio. Radio merupakan media massa untuk menyampaikan pesan. Luas jangkauannya dalam arti tidak mengenal medan, tidak terikat waktu, ringan dan dapat dibawa kemanapun. Murah dan tidak memerlukan banyak konsentrasi karena radio hanya untuk didengarkan. Selain menyajikan sebuah hiburan juga terdapat sebuah pengajian yakni dakwah keislaman. Dakwah keislaman memberikan suatu wawasan mengenai hal dalam lingkungan Islam. Dakwah melalui siaran udara selalu mengajak para pendengar untuk berbuat kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak hal lagi ajakan-ajakan dalam kebaikan. Proses siaran tersebut tentu Ustadz harus memilih bahasa agar pendengar dalam menggunakan bahasa pasti terdapat suatu kesalahan dalam pemakaiannya. Maka dari itu penelitian akan menganalisis kesalahan pemakaiannya. Analisa kesalahan berbahasa dapat digunakan sebagai analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Pada dasarnya adalah untuk umpan balik bagi pengajaran bahasa Indonesia. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku ialah jenis bahasa yang menggambarkan keseragaman dalam bentuk dan fungsi bahasa. Menurut ahli linguistik Einar Haugen, ia dikatakan sebagai logat yang paling betul bagi sesuatu bahasa. Halim 1980 mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat dipakai sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Pi dan Gior mengatakan bahwa bahasa baku adalah dialek suatu bahasa yang memiliki keistimewaan sastra dan budaya melebihi dialek-dialek lainnya, dan disepakati penutur dialek-dialek lain sebagai bentuk bahasa yang paling sempurna. Menurut Indradi 2008, bahasa baku adalah bahasa yang standar sesuai dengan aturan kebahasan yang berlaku didasarkan atas kajian berbagai ilmu termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Bahasa baku sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan pengumpahan gagasan secara tepat. Lalu pengertian bahasa yang tidak baku. Istilah bahasa tidak baku ini terjemahan dari non-standard language. Istilah bahasa non-standard ini sering disinonimkan dengan istilah ragam subbaku, bahasa non-standard, ragam tabaku, tidak baku, ragam non-standard. Suharyanto berpengertian bahwa bahasa non-standard atau bahasa tidak baku adalah bahasa satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Awasilah berpengertian bahwa bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak memakai kata-kata atau ungkapan, struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak bisa dipakai oleh mereka yang berpendidikan. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan, tata bahasa, dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Kristal berpengertian bahasa non-baku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma baku yang dikelompokkan sebagai subbaku atau non-baku. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, jelas bahwa bahasa non-standar adalah ragam yang berkode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Kemudian pada penelitian yang diselenggarakan atau dilaksanakan di SMP Negeri 8 Surakarta, subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri Surakarta. Ini berupa penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan analisis dengan jenis penelitian studi kasus. Data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dan informasi dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan cara mengkaji dokumen yang berupa laporan hasil observasi siswa dan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan beberapa siswa kelas 8 serta guru bahasa Indonesia untuk memperoleh data mengenai faktor penyebab terjadinya kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf dalam laporan hasil observasi siswa. Selanjutnya, data divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi dan review formal melalui analisis interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Berikut contoh kesalahan ejaan. Yang pertama, danau ini terletak di Candi Kuning. Yang kedua, Pahiman Radia Puspa didirikan pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh KRA Sosrodiningrat IV. Selanjutnya, dalam kehidupan beragama, masyarakat Bali beragama Hindu percaya adanya Tuhan dalam bentuk Trimurti yang esa, yaitu Brahmana atau menciptakan, Wisnu atau melindungi dan memelihara, Siwa atau yang merusak. Yang keempat, jauh sebelum program keluarga berencana digalakkan, masyarakat sudah memperhitungkan tentang risiko dari program. Yang kelima, Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam atau sunset. Yang keenam, Wisma Yudhistira juga difungsikan sebagai tempat peristirahatan para pejabat seperti para menteri. Yang keenam, tanah hibah seluas 5 hektar dari PT Bali Tourism Development. Nah, dari beberapa contoh di atas, kesalahan ejaan yang sering terjadi dalam laporan observasi meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penulisan kata turunan, penulisan singkatan dan akronim, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda hubung, dan penulisan kata depan. Hal ini menunjukkan penguasa kaidah bahasa Indonesia siswa kurang memadai. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga kita semua dapat menyimpulkan dan merangkum apa yang telah saya sampaikan
di dalam presentasi ini. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan apabila penyampaian dan penulisan presentasi saya kurang baik, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.